Pada malam takbiran, seorang gadis kecil dibiarkan menggigil kedinginan di luar setelah mobil keluarganya pergi begitu saja. Namun, ketika seorang jutawan pendiam memperhatikan apa yang ada di genggaman mungilnya, satu tindakan kebaikan sederhana mengungkap sebuah kebenaran yang menghancurkan hatinya. Angin berembus kencang dari arah jalur pantura, menerpa dalam lapisan-lapisan datar. Jenis angin yang menemukan celah di antara kerah dan jaketmu, lalu menetap di sana. Malam takbiran, langit sudah gelap sejak pukul 5:30 sore. Area parkir di minimarket Sinar Jaya tampak setengah kosong. Lampu-lampu di atas memancarkan cahaya oranye pucat ke aspal yang basah dan genangan lumpur kecoklatan di sepanjang tepi jalan. Budi Santoso masuk ke parkiran lewat pukul 6 sore. Ia butuh kopi dan pengisi daya ponsel. Tidak ada yang mendesak, tetapi perjalanan pulang ke Kabupaten Karanganyar masih 40 menit lagi. Dan ia sudah berada di lokasi proyek sejak sebelum fajar. Ia lelah dengan cara yang biasa dirasakan pada akhir bulan Ramadan, bukan karena satu hal spesifik. Hanya saja seluruh beban tahun ini datang, sekaligus dan seolah mencari tempat untuk beristirahat. Ia memarkir mobilnya di dekat pintu masuk, keluar, dan berjalan menuju pintu dengan kerah, ditegakkan dan tangan di saku jaketnya. Ia tidak berpakaian seperti orang kaya. Ia memang tidak pernah begitu. Sepatu bot kerja, jaket kanvas polos, sebuah mobil pickup dengan odometer menunjukkan 160.000 kilometer. Itu adalah kebiasaan sekaligus pilihan. Kekayaan yang sunyi, donasi yang senyap, jarak yang tenang dari apapun yang mengharuskannya menjelaskan diri. Ia hampir saja melewatinya. Gadis itu berdiri di ujung bangunan, merapat ke dinding di samping lemari es minuman di luar ruangan. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 8 atau 9 tahun, mengenakan rompi tipis yang hanya sampai pinggang dan sandal jepit yang sama sekali tidak pantas dipakai di cuaca seperti ini. Bukan sepatu, melainkan sandal jepit yang basah dan berlumpur di ujungnya. Sebuah peci rajut berwarna abu-abu gelap terpasang miring di kepalanya. Terlalu tipis untuk menahan angin dan tampak basah di tepinya, seolah-olah sudah kehilangan lebih banyak kehangatan daripada yang bisa diberikannya. Tangan kanannya menekan perutnya, memegang sesuatu, selembar kertas, terlipat atau kusut, digenggam erat seolah itu adalah sesuatu yang ia tidak yakin boleh ia miliki. Gadis itu berdiri diam membeku. Itulah hal pertama yang benar-benar Budi perhatikan. Bukan sandalnya, bukan rompinya, hanya keheningannya. Sebagian besar anak-anak tidak bisa diam dalam cuaca dingin. Mereka akan menggeser berat badan, memeluk diri sendiri, menghentakkan kaki, atau mengeluh dengan keras. Gadis ini tidak melakukan semua itu. Ia hanya menatap jalan raya. Budi masuk ke dalam. Kopi hitam dari mesin swalayan, tanpa gula, cangkir yang sama, yang telah ia buat selama 20 tahun lebih. Toko itu berbau campuran mie instan, pembersih lantai beraroma pinus, dan sesuatu yang samar-samar manis dari rak permen di dekat pintu. Saat ia hendak mengambil tutup cangkir, ia melirik keluar jendela dan gadis itu masih di sana. Tempat yang sama, keheningan yang sama. Seorang pelanggan mendorong pintu keluar dan embusan angin segar menyapu area parkir. Gadis itu menarik dagunya ke dalam kerah rompinya. Hanya itu, tidak ada suara, tidak ada lirikan ke sekitar. Budi menemukan kabel pengisi daya di lorong belakang dan tidak terburu-buru menuju kasir. Di luar, ia berhenti. Sebuah mobil pickup biru tua tadi terparkir di dekat jalan. Saat ia masuk, itu model lama. Satu lampu depannya lebih rendah dari yang lain. Ia memperhatikannya sekilas. Tempat itu sekarang kosong. Jejak ban di pintu keluar parkiran tampak dalam di atas lumpur baru dan terlihat cepat. Jejak yang kau tinggalkan saat keluar tanpa memeriksa kaca spion. Ada 2 mobil lain di parkiran. Sebuah minibus dengan seorang wanita memasukkan kantong belanjaan, seorang balita digendong di pinggulnya. Sebuah sedan tua di dekat pompa angin, pengemudinya masih di dalam. Tak satu pun dari mereka memperhatikan gadis di dekat lemari es. Budi berdiri di sana. Mungkin ayahnya hanya pergi ke ruko sebelah untuk membeli sesuatu, katanya pada diri sendiri. Atau pertengkaran keluarga. Malam takbiran bukan hari terbaik bagi semua orang. Orang asing yang mendekati anak orang lain di malam hari raya bisa berakhir buruk. Itu tidak selalu menjadi pertolongan. Kadang-kadang itu hanya campur tangan yang mengenakan topeng kepedulian. Ia mengeluarkan kunci mobilnya, kemudian pintu toko terbuka lagi. Udara dingin bergerak melintasi parkiran dan gadis itu tersentak. Hanya satu tarikan di bahunya, tidak lebih. Tapi yang menghentikan Budi bukanlah sentakan itu sendiri, melainkan caranya kembali tenang setelahnya. Ia tidak melihat ke arah jalan tempat mobil pickup itu pergi. Ia tidak melihat mobil-mobil lain, toko, atau dirinya. Ia hanya menegakkan badan,
menekan kertas itu lebih keras ke perutnya, dan kembali diam. Mata kembali tertuju pada jalan, pada tikungan di mana lampu mobil tadi menghilang. Budi memasukkan kembali kuncinya. Ia berjalan perlahan dan berhenti beberapa langkah di belakangnya, menurunkan bahunya agar tidak tampak menjulang di atasnya. Gadis itu menatapnya, tidak takut, tetapi mengukur, menilai dengan cermat. "Nungguin seseorang, Dik?" tanyanya. "Bapak," jawabnya. Sebentar lagi kembali. Gadis itu hanya menatap jalan raya, membiarkan pertanyaan itu tak terjawab. Dari dekat, telinganya memerah dan sandalnya basah kuyup. Budi sekarang bisa melihat apa yang dipegangnya. Selembar kertas, agak kusam, dilipat berulang kali, ujung-ujungnya lembut karena sering dipegang. Ia menekannya di perut seolah itu adalah sesuatu yang dibawa dari perjalanan jauh. "Oke," kata Budi. "Saya temani sebentar ya." Gadis itu tidak mengatakan ya atau tidak. Ia kembali menatap jalan. Budi bersandar di dinding bangunan dengan jarak yang cukup, agar tidak membuatnya merasa terdesak, meminum kopinya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, gadis itu meliriknya sekilas, hati-hati, lalu membuang muka. Angin kembali membelah parkiran. Ia mengatupkan rahangnya menahan dingin dan tetap diam di tempatnya. Budi menghabiskan kopinya. Tidak ada lampu mobil yang kembali dari tikungan itu. Ia berjalan ke mobilnya, masuk, dan menyalakan mesin. Pemanas berbunyi. Melalui kaca depan dalam cahaya pucat parkiran, gadis itu masih berdiri di tempat yang sama, tinju menekan perut, mata tertuju ke jalan. Lalu bibirnya bergerak. Budi sedikit membuka jendela. Nanti juga kembali kalau sudah tidak marah lagi. Bukan kepada Budi, bukan kepada siapapun, diucapkan dengan pelan dan datar ke arah jalanan kosong di depannya. "Cara kau mengatakan sesuatu yang telah kau katakan berkali-kali hingga itu bukan lagi harapan, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang kau ulangi karena melepaskannya terasa lebih buruk daripada rasa dingin itu sendiri." Budi terdiam. Ia mencabut kunci kontak dan meletakkannya di kursi di sebelahnya. Budi tidak terburu-buru menyeberangi parkiran. Ia membiarkan pintu mobilnya terbuka agar tidak terbanting, dan berjalan dengan kecepatan orang yang punya urusan sederhana dan tidak punya tujuan khusus. Ia berhenti beberapa langkah darinya dan berjongkok untuk menyamakan tinggi mereka. "Di dalam ada coklat panas," katanya. "Mau?" Gadis itu menatapnya. Lalu ke toko, lalu kembali ke jalan. "Gak apa-apa Om," katanya. "Baiklah," Budi berdiri. "Saya mau masuk lagi." Ia membeli coklat panas terlebih dahulu, cangkir busa dengan tutup, lalu roti bakar keju dari penghangat, jenis yang sudah cukup lama di sana hingga bagian luarnya mengeras. Ia melewati rak kaos kaki di dekat kasir dan mengambil sepasang kaos kaki wol abu-abu tanpa banyak berpikir. Di konter, ia bertanya kepada kasir, seorang wanita muda dengan pin ketupat di rompinya, apakah ia memperhatikan pikap biru tua yang tadi parkir di dekat jalan. Wanita itu melihatnya. Pria itu masuk sekitar pukul 5:30, membeli beberapa minuman energi dan sebungkus rokok. Ia melihat gadis itu di luar dan mengira ia bersamanya. Mengira ada yang mengawasinya. "Apakah dia pakai kartu?" tanya Budi. Kasir itu menarik struk dan membacanya 2 kali. Agus Setiawan. Tapi kartunya ditolak. Dia bayar tunai. Budi berterima kasih dan kembali keluar. Ia meletakkan roti bakar di atas lemari es dalam jangkauan gadis itu tapi tidak memaksanya. Ia menyodorkan cangkir. Tidak ada apa-apa katanya, hanya coklat. Gadis itu melihat cangkir itu, lalu ke tangannya, lalu ke wajahnya. Budi menjaga ekspresinya tetap datar. Tidak hangat, tidak menekan. Hanya seorang pria yang berdiri di parkiran yang dingin, menunggunya memutuskan apapun yang perlu ia putuskan. Gadis itu mengambilnya dengan kedua tangan dan memegangnya tanpa minum. Ketika Budi membuka resleting jaketnya dan menawarkannya, gadis itu membeku. Ia melihat jaket itu, lalu tangannya, lalu kembali ke wajahnya, tidak takut, tetapi seperti sedang memikirkan sesuatu, mengambil waktu, seperti yang dilakukan orang yang telah belajar, bahwa hal-hal yang ditawarkan secara gratis terkadang tidak benar-benar gratis. Budi menunggu, gadis itu mengulurkan tangan, mengambil jaket itu, dan menyampirkannya di bahunya tanpa memasukkan lengannya. Budi mundur beberapa langkah dan menelepon. Ia sudah memiliki nomor Ibu Ratna selama beberapa tahun. Beliau mengelola rumah singgah Harapan Bunda sekitar 18 km ke arah timur dari jalan kabupaten, dan Budi telah mengirim uang lebih dari sekali tanpa pernah datang melihat tempat itu. Ibu Ratna mengangkat telepon dengan cepat. Budi memberitahukan situasinya. Seorang gadis, mungkin 9 tahun, ditinggalkan di minimarket Sinarjaya di jalur Pantura. Tidak ada orang tua, kedinginan, dan berusaha tegar.
Ibu Ratna hanya bertanya satu hal. Bagaimana sikap anak itu? Budi berpikir sejenak. Seperti dia sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Hening sejenak di ujung sana. Bawa ke sini. Budi memasuki jalan tol dan menyalakan pemanas dengan suhu tinggi. Ayu duduk di kursi penumpang dengan jaketnya di pangkuan dan kertas itu masih di genggamannya. Ia makan sekitar setengah dari roti bakar dengan gigitan perlahan dan teratur. Bukan cara anak lapar biasanya makan, yang cepat dan terfokus, tetapi dengan mantap, seolah-olah ia mengaturnya tanpa sengaja. Ketika coklat panas sudah cukup dingin, ia meminumnya seteguk demi seteguk dengan hati-hati. Ia tidak menumpahkannya. Ia tidak bertanya seberapa jauh lagi. Budi juga tidak bertanya apa-apa padanya. Ia tidak yakin apa hal yang tepat untuk dikatakan, dan ia telah belajar sejak lama bahwa keheningan lebih baik daripada mengisi ruang dengan buruk. Rumah Singgah Harapan Bunda adalah sebuah rumah 2 lantai yang telah diubah fungsinya di ujung jalan kabupaten, dibangun sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun tanpa rencana khusus. Lampu teras menyala. Ibu Ratna menyambut mereka di pintu samping, seorang wanita tegap dengan rambut abu-abu cepak dan kardigan yang telah dicuci berkali-kali. Ia tidak mempermasalahkan jam kedatangan mereka. Ia mundur dan mempersilakan mereka masuk. Ia menunjukkan Ayu kamar mandi, gantungan jaket, dan kamar di ujung lorong. 2 tempat tidur, spray bersih, sebuah lampu baca dengan bola lampu redup. Ayu melihat kamar itu dari ambang pintu sebelum masuk. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratna meletakkan sup di meja dapur. Soto ayam dengan saun dari aromanya, sepertinya sudah dimasak sejak sore hari. Ayu menghabiskan seluruh mangkuk tanpa mengangkat matanya. Ia menyobek-nyobek roti tawar dan merendamnya sebelum memakannya dengan cara itu juga. Ketika mangkuknya kosong, ia duduk kembali dengan tangan di pangkuan. Ia belum melepas sandalnya. Ibu Ratna memperhatikan dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ia datang ke lorong tempat Budi berdiri. Dia menjawab nama Ayu tanpa ragu, katanya pelan. Nama belakang? Dia diam. Hening sejenak. Dia memegang sebuah hiasan kertas saat masuk. Saya tanya boleh lihat atau tidak. Hiasan itu sudah diperbaiki. Setidaknya 2 kali dengan selotip bening. Perbaikan yang hati-hati, seolah seseorang peduli agar itu tidak rusak. Ibu Ratna mengatakannya dengan datar dan membiarkannya begitu saja. Budi melangkah ke ruang depan dan menelepon Pak Surya yang menangani kasus kesejahteraan keluarga untuk kabupaten. Pak Surya memiliki suara yang datar, tidak terburu-buru, dan mengatakan akan tiba dalam waktu 1 jam. Ia tiba dalam 40 menit. Ia mengetuk sekali, masuk dengan tenang, dan duduk di seberang Ayu di meja dapur dengan buku catatan yang hampir tidak ia buka. Ia memulai dengan hal-hal mudah. Apakah Ayu pernah ke panti asuhan sebelumnya? Kelas berapa dia? Ayu bilang, ia belum pernah ke tempat seperti ini. Ia bilang, kelasnya tergantung sekolahnya. Pak Surya tidak berkedip. Ia membiarkan waktu berlalu sebelum menanyakan nama lengkapnya. Ayu telah meletakkan malaikat kertas itu di atas meja di depannya saat mereka berbicara, tidak terlipat, hampir rata. Bekas lotip perbaikan sekarang terlihat di sepanjang garis lipatan lama. Kertas itu usang di tepinya. Ia melihat kertas itu lalu menatap Pak Surya. Ayu, katanya, dan lebih pelan lagi, tergantung pakai nama yang mana. Pena Pak Surya berhenti di atas buku catatannya. Dari ambang pintu, Budi menangkap pandangan Ibu Ratna. Dapur itu hangat, panci soto masih di atas kompor dengan tutup sedikit terbuka. Di luar, hujan turun cukup lama, hingga menutupi jalan dan tikungan jalan raya tempat sebuah pikap biru tua melaju ke dalam kegelapan. Ayu duduk dengan tangan terlipat di meja, memperhatikan wajah Pak Surya, dengan perhatian sabar dan cermat dari seseorang yang telah belajar bahwa jawaban yang salah yang diberikan kepada orang yang salah dapat merenggut sesuatu yang tidak akan pernah kau dapatkan kembali. Ibu Ratna memeriksa Ayu pada tengah malam. Gadis itu tidur miring, masih dengan pakaiannya, menghadap pintu. Sandalnya ada di lantai, tepat di samping tempat tidur. Tidak dilempar, tidak didorong menjauh. Tangannya beristirahat di dekat tepi bantal. Dekat tempat ia menyelipkan malaikat kertas itu sebelum berbaring. Bukan di bawahnya. Di dalam sarung bantal, mudah dijangkau. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu sejenak, lalu kembali ke lorong tanpa suara. Budi masih di meja dapur bersama Pak Surya, secangkir kopi dingin, dan beberapa lembar kertas cetakan yang masuk melalui ponsel dinas Pak Surya. Sejak 1 jam mereka duduk di sana. Lampu di dapur terasa sedikit terlalu terang untuk waktu malam seperti ini, dan tidak ada yang berbuat apa-apa. Nama Ayu Larasati muncul dalam catatan pendaftaran sekolah dari sebuah kecamatan di luar Semarang 3 tahun lalu, sebelum catatan itu berhenti sama sekali. Nama yang sama muncul dalam file klinik anak yang menjadi senyap
setelah seorang pasien bernama Larasati Ibu melewatkan janji temu lanjutan dan tidak menanggapi panggilan. Klinik telah menandainya sekali, lalu beban kasus membuat mereka beralih. Larasati telah meninggal 3 tahun lalu, serangan jantung. Usianya 31 tahun. Pak Surya menyisihkan halaman itu. Ia tidak mengatakan apa-apa sejenak. Pria yang mengendarai pikap biru tua itu telah menggunakan setidaknya 2 nama lain selain Agus Setiawan. Satu terhubung dengan perjanjian sewa di kabupaten tetangga. Satu lagi muncul di sewa yang berakhir tanpa alamat tujuan. Pak Surya masih menelusurinya. Yang tersaji di atas meja berlapis taplak plastik itu bukanlah cerita yang bersih. Itu adalah gambaran yang terpotong-potong dan penuh celah. Sebuah kabupaten di sini, sebuah sekolah di sana, sewa yang diputus, catatan klinik yang tak terjawab. Kemudian, keheningan panjang seorang anak yang tidak memiliki nama yang sama, sekolah yang sama, atau atap yang sama untuk waktu yang lama dalam 3 tahun. Setiap kali dokumen mulai mengarah pada sesuatu, pria dengan pikap itu menemukan tempat baru untuk singgah. Ayu telah didaftarkan di sekolah-sekolah, tetapi hanya cukup lama. Cukup lama untuk terlihat seperti keluarga yang berpindah alamat. Tidak cukup lama bagi siapapun untuk mengenalnya dengan baik. Budi melihat halaman-halaman itu, dan kemudian membuang muka. Apakah dia tahu kita menemukan ini? Tanyanya. Dia tidak tahu apa yang kita punya, kata Pak Surya. Dan saya ingin tetap seperti itu sampai kita tahu lebih banyak. Ibu Ratna kembali ke meja dan duduk. Dia mengambil kerupuk tambahan saat makan malam, katanya. 2 buah dia selipkan di bawah sarung bantalnya saat mengira ruangan sudah sepi. Ia mengatakannya, tanpa menghakimi. Hanya melaporkan apa yang ia lihat. Dan 2 kali seseorang berbicara dengannya malam ini, dia menunggu untuk mendengar nama mana yang mereka gunakan sebelum menjawab. Bukan ragu-ragu, menunggu. Seolah-olah dia perlu tahu harus menjadi versi yang mana. Budi memutar cangkir kopinya tanpa mengangkatnya. Malaikat kertas itu, katanya. Aku memikirkannya. Ibu Ratna melipat tangannya di atas meja. Perbaikannya sudah lama. Hati-hati. Seseorang meluruskan lipatannya sebelum menempelkannya dengan selotip, seolah-olah mereka ingin itu bertahan. Itu bukan pekerjaan anak-anak. Budi mengangguk perlahan. Larasati berusia 31 tahun ketika meninggal. Meninggalkan seorang putri berusia 6 tahun dan kehidupan yang mungkin sudah di bawah tekanan lebih lama dari yang ditunjukkan catatan. Malaikat itu tidak sulit untuk dipahami setelah kau memiliki gambaran itu. Selembar kertas catatan yang dilipat menjadi sesuatu yang bisa dibawa bepergian. Diperbaiki saat bengkok, dikeluarkan setiap tahun agar lebaran memiliki bentuk, bahkan ketika ruangan tempat itu terjadi terus berubah. Bukan hadiah dari toko, hanya sebuah ritual. Dibawa dengan hati-hati, tetap hidup karena sebagian dari Larasati mengerti bahwa putrinya membutuhkan titik tetap. Ayu tidak menyebut nama ibunya sekalipun sejak mereka tiba, tetapi ia menyelipkan malaikat itu ke dalam sarung bantalnya, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang tidak boleh hilang dalam tidurnya. Budi hampir mengatakan sesuatu. Ia mengurungkannya. Pak Surya telah keluar untuk menelpon. Ketika ia kembali, ia masih mengenakan jaketnya dan 1 lembar kertas lagi di tangannya. Ia meletakkannya di atas meja dan meratakannya tanpa basa-basi. Itu adalah catatan koordinasi antar kabupaten, jenis yang beredar di antara kantor-kantor dinas sosial melalui sistem penerimaan yang tidak diketahui kebanyakan orang. Catatan itu dilampirkan pada file untuk seorang anak bernama Ayu Larasati, usia 6 tahun pada saat catatan itu dibuat, sekitar 2,5 tahun yang lalu. Catatan itu berbunyi, anak mungkin bepergian dengan nama alternatif. Tindak lanjut direkomendasikan. Di bawahnya, kolom tindak lanjut kosong. Budi membacanya 2 kali. Seseorang pernah menandainya, katanya. Ya, kata Pak Surya. 2,5 tahun yang lalu, ya? Dapur menjadi hening sejenak. Lampu di atas berdengung samar. Di ujung lorong, Ayu tidur dengan wajah menghadap pintu dan sandalnya di samping tempat tidur dan malaikat kertas ibunya terselip di dalam sarung bantal pinjaman di sebuah rumah singgah yang tidak ia ketahui keberadaannya kemarin. Seseorang telah melihatnya, menuliskannya, memasukkannya ke dalam sistem, dan kolom tindak lanjut tetap kosong. Mbak Rina tiba di harapan Bunda sedikit setelah pukul 8 pagi lebaran. Ia dari Dinas Sosial Kabupaten, pertengahan 30-an tas kanvas di bahunya. Tipe orang yang tenang karena pengalaman bertahun-tahun masuk ke ruangan seperti ini dan tahu perbedaan antara apa yang bisa ia perbaiki dan apa yang tidak. Ia sopan, ia juga lugas. Dan dalam 10 menit, ia telah mengatakan hal yang belum sepenuhnya Budi sadari.
Ia tidak bisa membawa Ayu pulang bersamanya hanya karena ia menginginkannya. Ia telah memikirkan hal itu sejak semalam, bukan sebagai rencana, lebih sebagai sesuatu yang terus muncul. Ia punya rumah itu punya kamar ekstra. Gadis itu membutuhkan tempat yang bukan rumah singgah di pagi Lebaran. Dan itu tampak. Seperti halnya hal-hal yang tampak pada pukul 1 pagi setelah hari yang panjang, seperti masalah sederhana dengan solusi sederhana. Mbak Rina tidak membuatnya merasa bodoh. Ia hanya menjelaskan kepadanya persyaratan penempatan, dokumentasi, kewajiban hukum kabupaten, dan apa yang terjadi ketika kewajiban itu dilewati oleh orang-orang yang berniat baik. Ada alasan untuk semua itu. Budi mengerti alasannya. Ia tetap meletakkan cangkir kopinya lebih keras dari yang seharusnya dan membiarkannya di sana. Ayu ada di ujung lorong. Pintu kamar sedikit terbuka. Di suatu titik selama percakapan, celah itu berhenti bergerak seperti saat udara bergerak melalui lorong dan mulai diam tak bergerak. Ibu Ratna menyadarinya. Ia keluar, menutup pintu dengan lembut, dan kembali. Ia tidak menjelaskannya kepada Budi. Ia hanya menatap matanya dan memberinya tatapan singkat dan datar. Budi menarik napas dan membiarkan frustrasinya duduk di tempat yang semestinya. Menjelang siang, Ibu Ratna membawa Ayu ke dapur. Opor ayam, ketupat, sambal goreng ati. Budi berada di ujung meja dengan buku catatan, pena, dan daftar panggilan yang perlu ia balas. Ia mengatakan, ada beberapa hal yang harus diurus dan akan kembali sebelum tengah hari. Pukul 10.30, ia pergi melalui pintu samping dengan kunci mobil di tangannya. Berhati-hati agar kepergiannya tidak menjadi janji yang lebih besar dari yang telah ia buat. Ayu duduk di ujung lain meja dan makan tanpa melihat siapapun. Dapur itu memiliki cukup nuansa Lebaran agar tidak terasa hampa. Seutas lampu kelap-kelip yang ditempel di atas wastafel. Sebuah miniatur masjid keramik yang diletakkan seseorang di samping pemanggang roti. Aroma kopi dan sesuatu yang manis dari lilin di ambang jendela cukup untuk menandai hari itu tanpa membebanimu. Menjelang sore, Ibu Ratna menyiapkan rendang di panci lambat dan potongan lontong di piring. Dan mereka berempat, Ibu Ratna, Ayu, Mbak Rina, Budi, makan di meja dapur seperti orang-orang yang tidak memilih satu sama lain, tetapi mengelola situasi dengan baik. Ayu lebih banyak menunduk. Sesekali ia melihat ke arah lorong dengan cara yang sama seperti ia melihat ke arah jalur pantura malam sebelumnya. Tidak takut, hanya mengawasi. Budi kembali melalui pintu samping pada pukul 11.58. Ayu tidak mengangkat kepala, tetapi sesuatu dalam posturnya menjadi lebih tenang. Bahu, rahang, posisi tangannya. Ia meraih kepangkuannya dan meletakkan malaikat kertas itu di atas meja di samping piringnya. Tidak digenggam, tidak disembunyikan, hanya diletakkan di luar. Budi duduk dan mengambil rendang untuk dirinya sendiri dan tidak mengomentari apapun. Mereka makan. Setelah beberapa saat, Ayu meletakkan sendoknya, melihat potongan ketupat di piring Budi, dan mendorong setengah dari miliknya ke seberang meja ke arahnya. Tanpa komentar, tanpa kontak mata, hanya menggesernya. Budi mengambil dan memakannya. Hanya itu. Ibu Ratna kembali ke konter. Ia memang sedang melihat ke jendela. Budi menemui Mbak Rina di kantor kecil di dekat lorong sebelum ia pergi sore itu. Mbak Rina sedang memeriksa catatan. Sebuah buku catatan terbuka di samping sebuah map yang cepat menebal untuk sebuah kasus yang berumur kurang dari sehari. Dia menelepon, kata Mbak Rina sebelum Budi bertanya. Tadi malam setelah pukul 11, menghubungi saluran penerimaan kabupaten. Mengatakan itu adalah kesalahpahaman, pertengkaran keluarga. Putrinya berada di luar sebentar saat dia masuk ke toko. Lalu beberapa orang asing terlibat. Pakai nama apa? Rahmat Hidayat. Budi terdiam sejenak, bukan Agus Setiawan. Nomor? Mbak Rina menutup map itu. Dia bilang akan menyiapkan dokumen, akta kelahiran, bukti alamat, verifikasi pekerjaan. Dia meminta Ayu kembali. Dan jika dokumennya cocok, Mbak Rina menatapnya dengan datar. Maka kabupaten harus mempertimbangkan reunifikasi. Saya tahu apa yang Anda lihat tadi malam di parkiran itu. Pak Surya tahu apa yang ditunjukkan catatan, tetapi jika Rahmat Hidayat datang besok pagi dengan cukup kertas untuk menetapkan statusnya, prosesnya mengharuskan kami untuk mempertimbangkannya. Jeda. Itu jawaban yang jujur. Budi bersandar di kusen pintu. Dia memakai sandalnya sepanjang malam, katanya, bahkan setelah dia tertidur. Sandalnya ada di lantai di sebelah tempat tidur. Ujungnya menunjuk keluar. Saya tahu, kata Mbak Rina. Apakah akta kelahiran mengubah arti dari itu? Tidak. Ia menahan tatapan Budi. Tapi itu berarti
Kita semua akan berada di satu ruangan besok pagi. Jadi saya butuh semua yang dimiliki Pak Surya sebelum itu, dan saya butuh itu terorganisir. Budi mengangguk, mendorong dirinya dari kusen pintu, dan kembali ke dapur. Ayu masih di meja, kedua tangan memegang segelas air, malaikat kertas tergeletak rata di depannya. Ia menekan garis lipatan yang diperbaiki dengan ibu jarinya. Sabar, metodis. Cara kau menggerakkan tanganmu saat pikiranmu sedang berada di tempat yang tidak nyaman, dan kau perlu memberinya sesuatu yang lain untuk dilakukan. Cahaya sore melalui jendela dapur tipis dan datar. Warna abu-abu khas Jawa di musim hujan ketika awan menggantung rendah dan rata, dan sepertinya tidak akan pergi kemana-mana. Keesokan harinya, seorang pria dengan cerita yang disiapkan dan sebuah map dokumen akan masuk ke kantor kabupaten dan meminta putrinya. Apa yang diketahui, catatan tentang dia masih sedang disusun. Apa yang Ayu ketahui, ia simpan di dalam lipatan malaikat kertas yang dibuat ibunya. Keesokan harinya, janji temu Rahmat Hidayat diundur hingga sore hari staf libur, satu surat pelepasan catatan hilang, dan seorang pengacara yang datang dari Bandung. Itu memberi Pak Surya beberapa jam yang tidak Budi duga, dan tak satu pun dari mereka ingin menyia-nyiakannya. Pak Surya telah menelusuri alamat-alamat itu sejak sebelum fajar. Saat Budi tiba di parkiran kantor kabupaten dengan 2 cangkir kopi dari warung, Pak Surya sudah memiliki daftar singkat yang dicetak di 1 lembar kertas. 3 properti penginapan harian, 2 di luar Bandung, 1 di dekat Semarang. Dicocokkan dengan nama Rahmat Hidayat dan Agus Setiawan. Semuanya berada di dalam gugusan kabupaten tempat catatan sekolah Ayu menjadi senyap. Budi melihat halaman itu. Ia mengambil salah satu kopi dan memegangnya tanpa minum. Anda mengenali salah satunya? Tanya Pak Surya. Salah satunya, kata Budi. Ia tidak langsung menjelaskan, tetapi nama dalam daftar itu sudah menimbulkan beban dingin di dadanya. Mereka berkendara ke Semarang terlebih dahulu dengan mobil Pak Surya. Properti itu adalah penginapan 2 lantai dengan tarif mingguan di pinggir jalan tol, jenis yang memasang tarifnya di papan huruf yang bisa diganti di depan. Setengah hurufnya tidak cocok dari set sebelumnya. Parkirannya perlu diaspal ulang. Pintu tangga darurat di luar tidak terkunci. Pria di belakang meja depan berusia 50-an, bertubuh kekar, dan menjadi sangat terukur saat Pak Surya menunjukkan lencananya. Ia menjawab pertanyaan dengan hati-hati. Tidak mengelak, hanya dengan cara khusus seseorang yang telah belajar dari waktu ke waktu bahwa jawaban singkat membuat segalanya tidak rumit. Budi meninggalkan mereka dan berjalan di koridor luar, bukan sebagai penyusup dan tidak juga sebagai pemilik yang mau mengakui statusnya. Catatan properti memberinya hak untuk berada di sana. Rasa malu membuatnya bergerak diam-diam. Kamar-kamar yang terisi tertutup. Ia tidak mengetuk satupun. Di ujung, seorang petugas kebersihan membiarkan pintu unit yang sedang dibersihkan terbuka, dan ia berhenti di ambang pintu tanpa masuk. Noda air menyebar dari sudut langit-langit. Unit AC jendela dengan lakban di sepanjang segelnya. 1 kompor listrik di atas meja rias di sebelah sekotak bubur instan dan sendok plastik. Sebuah gambar krayon anak-anak ditempel di dinding di atas televisi. Sebuah rumah dengan matahari kuning besar. Cara anak-anak menggambar rumah sebelum mereka tinggal di cukup banyak rumah untuk tahu lebih baik. Gambar itu ditinggalkan saat kamar dikosongkan. Budi melihatnya sejenak dan kemudian berjalan kembali menyusuri koridor. Properti di Bandung memiliki 3 lantai, koridor luar, mesin penjual otomatis berdengung di setiap tingkat. Di parkiran belakang, 2 mobil telah diparkir cukup lama sehingga hujan telah menumpuk melewati lengkungan roda. Kamera keamanan di atas pintu kantor memiliki kabel daya yang tidak tersambung kemanapun. Dan di sudut bawah jendela kantor, ditempel rata di kaca bagian dalam, ada sebuah hiasan kertas, jenis yang dilipat dari selembar kertas HVS, jenis yang kau pasang di bulan Desember, karena tidak ada biayanya dan jendela terlihat terlalu kosong tanpanya. Budi berhenti di koridor dan melihatnya melalui kaca. Ia berdiri di sana beberapa saat. Pak Surya datang di sampingnya dan melihat ke jendela yang sama dan tidak bertanya apa-apa. Mereka kembali ke mobil dan duduk dengan mesin menyala untuk mendapatkan kehangatan. Saya punya perusahaan induk real estate, kata Budi. Didirikan sekitar 12 tahun yang lalu. Properti penginapan harian dan mingguan. Mereka berjalan dengan cara tertentu. Okupansi tinggi, biaya operasional rendah. Anda menempatkan orang yang tepat untuk mengelolanya, dan Anda tidak perlu banyak memikirkannya. Ia memutar cangkir kopi di tangannya. Saya tidak pernah datang untuk melihat salah satu dari mereka. Tampaknya tidak perlu. Pak Surya tetap menatap kaca depan. Pak Tono mengelola operasi regional, 7 properti, mungkin 8.
Dia memberitahuku musim kemarau lalu bahwa okupansi di unit penginapan harian meningkat, mengatakan pasar mingguan berjalan lebih kuat dari yang diperkirakan. Jeda. Saya pikir itu kabar baik. Pemanas berjalan. Sebuah truk melintas di jalan lingkar, meninggalkan semburan lumpur jalan raya. Dia telah menyembunyikan penyewa tunai jangka panjang dari pembukuan, kata Budi. Kita cukup dekat dengan itu. Keluarga yang perlu tetap di bawah radar, mereka membayar mingguan. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak ingin ada yang melihat mereka lebih dari manajer, ingin ada yang melihatnya. Itu berhasil selama tidak ada yang bertanya. Ia meletakkan kopi di tempat cangkir. Pak Tono memastikan tidak ada yang bertanya. Staf pasti tahu, kata Pak Surya. Staf tahu apa yang diperintahkan kepada mereka untuk diketahui. Budi melihat ke parkiran, yaitu properti yang penuh adalah properti yang dikelola dengan baik dan pertanyaan buruk untuk margin. Ia telah membangun bisnis di sekitar gagasan bahwa jarak sama dengan kebersihan, jauhi operasional sehari-hari. Biarkan para profesional menangani operasi, jaga agar dokumen tetap rapi, kumpulkan hasilnya. Ia telah memberikan uang ke panti asuhan dan bank makanan, dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu menyeimbangkan sesuatu. Tidak pernah terpikir olehnya untuk bertanya seperti apa propertinya sendiri dari dalam sebuah kamar. Ayu tidak jatuh melalui celah dalam sistem. Ia telah bergerak melalui jenis kebutaan terkelola yang persis dibayar oleh Budi agar dipertahankan oleh seseorang. Saya butuh catatan Semarang, katanya. Semua yang diajukan Pak Tono. Semua yang diperintahkan kepada meja depan untuk dilakukan dengan penyewa jangka panjang dan keluhan. Semuanya. Itu membuka lebih dari sekadar kasus ini, kata Pak Surya. Bagus, Budi menatapnya. Jangan bersihkan apapun sebelum kita memeriksanya. Jangan beritahu manajemen. Pak Surya mengangguk sekali. Pemanas berjalan. Sebuah minibus keluar dari parkiran dan berbelok menuju jalan lingkar. Budi memperhatikannya sampai hilang. Ia telah menghindari menempatkan namanya pada apapun yang membutuhkan penjelasan selama sebagian besar kehidupan dewasanya. Bukan karena ketidakjujuran, hanya kebiasaan, uang yang tenang, jarak yang sunyi, itu nyaman. Saya akan bersaksi secara resmi, katanya. Apapun yang Anda butuhkan, cantumkan nama saya. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia memeriksa spionnya, memindahkan persneling ke posisi D, dan keluar dari parkiran. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Jalan lingkar itu mengarah kembali ke jalan kabupaten, dan langit Jawa yang datar dan kelabu menggantung rendah di atas semuanya. Dan di suatu tempat di sebuah rumah singgah 18 km di timur Kabupaten Karanganyar, seorang gadis berusia 9 tahun sedang menunggu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan orang dewasa selanjutnya. Rahmat Hidayat datang ke kantor kabupaten bersama seorang pengacara, bukan pengacara pidana, melainkan pengacara hukum keluarga, agak muda, dengan portofolio kulit dan ketenangan hati-hati yang dipraktikkan sebelumnya. Rahmat sendiri pendiam, kemeja bersih, tangan rata di atas meja. Ia telah melakukan persiapan. Apa yang ia bawa tidak banyak, tetapi bukan berarti tidak ada apa-apa. Laporan pajak lama dengan Ayu terdaftar sebagai tanggungan. Sewa dari 8 bulan lalu, alamat di Bandung, namanya tertera. Surat dari mantan majikan yang mengonfirmasi tanggal yang berakhir sebelum Lebaran. Tak satu pun dari itu menunjukkan stabilitas. Tak satu pun menunjukkan kepedulian. Tetapi itu menetapkan kehadiran di atas kertas, dan proses yang berjalan berdasarkan dokumentasi harus memperlakukan kehadiran di atas kertas sebagai sesuatu. Mbak Rina menelepon Budi sore itu. Kabupaten tidak bisa langsung melakukan penempatan perlindungan segera. Belum, catatan penginapan yang ditandai Budi sedang ditinjau, tetapi peninjauan itu memiliki jadwalnya sendiri, dan pertanyaan hak asuh tidak bisa menunggunya. Mereka menjadwalkan tinjauan darurat formal sebagai gantinya. Sementara itu, Ayu perlu menyelesaikan wawancara forensik di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan anak P2TP2A, seorang spesialis terlatih, riwayat hidupnya, nama-nama, alamat, garis waktu dalam catatan resmi. Budi berkata ia mengerti dan menutup telepon. Ia duduk di mobilnya di parkiran kabupaten selama beberapa menit sebelum berkendara ke Harapan Bunda. Ibu Ratna menemuinya di lorong. Ia menjaga suaranya tetap pelan karena kebiasaan. Dia tahu ada sesuatu yang berubah, katanya. Dia tidak mengatakannya, tapi dia hampir tidak tidur dan dia diam dengan cara yang aneh hari ini. Bukan tenang, hanya menahan diri. Aku ingin memberitahunya bahwa dia tidak perlu kembali kepadanya, kata Budi. Ibu Ratna menatapnya. Bisakah Anda menjanjikan itu sekarang? Budi tidak menjawab. Kalau begitu jangan katakan, katanya.
Dia pernah mendengar kalimat itu sebelumnya dari orang-orang yang bersungguh-sungguh tetapi kehabisan jalan. Versi lain tidak membantunya. Itu hanya menambahkan satu orang dewasa lagi ke dalam daftar yang ia simpan. Budi terdiam sejenak. Jadi apa yang membantu? Jawaban Ibu Ratna singkat. Hal yang sama yang berhasil pada malam takbiran. Datanglah saat Anda bilang akan datang, dan jangan membuatnya lebih besar dari yang sebenarnya. Budi kembali keesokan paginya. Ia mampir di toko olahraga dalam perjalanan. Sepatu bot berinsulasi, ukuran yang tepat, sejauh yang bisa ia perkirakan dari sandal jepit usang yang ia lihat di samping tempat tidurnya di rumah singgah. Ia mengukur solnya dengan telapak tangannya dan melakukan yang terbaik. Ia meninggalkannya di luar pintu kamar tanpa mengetuk. Ia tidak yakin ukurannya pas. Ternyata pas, tetapi ia tidak yakin. Ia juga menemukan pengisi daya yang kompatibel dengan pemutar MP3 kecil yang disebutkan Ibu Ratna, sebuah benda tua yang penuh goresan yang didengarkan Ayu melalui earbud di malam hari, baterainya hampir habis. Ia meninggalkannya di meja dapur. Kemudian ia menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri dan duduk di ujung meja dan tidak melakukan apa-apa lagi. Ayu masuk sekitar 20 menit kemudian. Ia mengambil pengisi daya, membolak-baliknya, meletakkannya kembali. Ia duduk di ujung lain meja dengan earbud di lehernya, tidak terpasang. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dapur itu biasa saja. Lampu neon, rak piring, miniatur masjid keramik masih di atas meja karena belum ada yang menyimpannya. Bu Ratna memberitahuku tentang wawancara itu, kata Ayu. Ya, mereka ingin nama asli, alamat asli. Itulah yang akan mereka butuhkan. Ia melihat pengisi daya itu. Dia dulu bilang padaku bahwa catatan adalah cara mereka menemukanmu. Bahwa jika kau tinggal dalam catatan cukup lama, kau menjadi mudah. Ia berhenti. Mudah ditemukan. Budi tidak membantah. Ia tidak menawarkan jaminan tentang keselamatan atau masa depan atau bagaimana segalanya berbeda sekarang. Ia membiarkannya mengatakan apa yang telah ia katakan dan membiarkannya begitu saja. Setelah beberapa saat, ia merogoh saku jaketnya dan meletakkan malaikat kertas itu di atas meja. Ia mengusap salah satu jahitan selotip lama dengan ibu jarinya. Ibuku memberitahuku sesuatu tentang ini, katanya. Dia bilang, jika kau lupa nama yang mereka berikan padamu, pegang ini dan mulailah dengan namaku. Ayu melihatnya. Namanya Larasati. Budi melihat malaikat itu. Bukan padanya. Itu berharga untuk disimpan, katanya. Ayu melipatnya kembali di sepanjang garis lipatan dan menyimpannya. Malam itu, setelah Budi pergi dan rumah singgah menjadi sunyi, Ayu muncul di ambang pintu kantor Ibu Ratna. Ibu Ratna sedang di mejanya dengan kacamata baca dan setumpuk formulir penerimaan yang tidak pernah benar-benar habis. Ia mengangkat kepala. Ayu mengenakan kaos kaki. Kaos kaki wol abu-abu dari minimarket memegang malaikat kertas di sisinya. Ia tetap di ambang pintu. Kalau aku menceritakan seluruh kebenarannya, katanya, apakah mereka masih bisa memaksaku pergi bersamanya? Ibu Ratna melepas kacamatanya. Ia telah melakukan pekerjaan ini cukup lama untuk tahu persis seperti apa jawaban yang jujur itu dan berapa harga yang harus dibayar untuk memberikannya kepada seorang anak alih-alih jawaban yang lebih mudah. Saya akan memastikan orang yang tepat mendengar semuanya, katanya. Itulah yang bisa saya janjikan padamu. Ayu berdiri di sana sejenak lagi. Lalu ia mengangguk. Anggukan khas yang ia gunakan ketika sesuatu bukanlah jawaban yang ia inginkan, tetapi sesuatu yang bisa ia terima. Ia berbalik dan kembali ke lorong. Ibu Ratna meletakkan kacamatanya di atas meja. Ia tidak mengambilnya kembali untuk waktu yang lama. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, P2TP2A, adalah sebuah bangunan rendah yang agak jauh dari jalan, berwarna netral dengan tempat parkir yang setengah kosong pada pukul 9 pagi dan pintu masuk depan yang sepertinya dirancang khusus agar tidak terlihat seperti sesuatu yang resmi. Budi yang menyetir. Ibu Ratna duduk di belakang. Ayu duduk di depan dengan sepatu botnya dan malaikat kertas di saku jaketnya, mengamati jalan seperti ia selalu mengamati jalan, tidak takut, hanya waspada, seolah-olah jalan adalah hal yang memberitahumu apa yang akan datang. Spesialis yang menemui mereka adalah seorang wanita berusia 40-an, tidak terburu-buru, yang memperkenalkan dirinya dengan nama depannya dan menyapa Ayu secara langsung tanpa berkonsultasi dengan orang dewasa di ruangan itu. Ia menunjukkan Ayu di mana mereka akan berbicara. Sebuah ruangan kecil di dekat aula utama. 2 kursi, meja rendah, sekotak tisu, dan secangkir pensil warna yang jelas ada di sana lebih untuk dipegang daripada digunakan. Ayu melihat ruangan itu.
Lalu ia menatap Budi. Budi tidak menawarkan sesuatu yang menenangkan. "Saya akan ada di luar sini," katanya. "Ayo masuk." Budi menemukan sebuah kursi di ruang tunggu, tetapi tidak duduk lama di sana. Ia memposisikan dirinya di mana ia bisa melihat ke lorong dan melalui jendela di ujungnya, melintasi tempat parkir ke mobil pikapnya yang terparkir di ujung. Mobil yang sama yang ia tonton dari parkiran minimarket Sinarjaya pada malam takbiran, ia membiarkannya di tempat yang bisa ditemukan Ayu dengan matanya jika ia perlu tahu sesuatu tidak bergerak. Wawancara berlangsung lama, 1 jam, lalu lebih lama. Seorang staf kabupaten muncul dan meminta dokumen tambahan, surat pelepasan catatan yang terhubung dengan salah satu alamat penginapan yang diberikan Pak Surya. Budi membuat 2 panggilan telepon dan mengirimkannya dalam 20 menit. Kemudian ia kembali ke kursi. Ibu Ratna membawakannya kopi dari mesin di ujung lorong dan duduk bersamanya sebentar. Tak satu pun dari mereka banyak bicara. Di suatu saat, Ibu Ratna pergi untuk menelepon dan Budi tetap di tempatnya. Menunggu adalah pekerjaan tersendiri. Di dalam ruangan, spesialis itu sabar dan Ayu berbicara. Ceritanya keluar sepotong-sepotong. Cara hal-hal keluar ketika seseorang telah menghabiskan bertahun-tahun belajar bahwa potongan-potongan lebih aman daripada keseluruhan. Nama-nama, sekolah-sekolah, pintu masuk samping penginapan di mana tidak ada yang bertanya di meja depan. Perasaan didaftarkan dengan 1 nama dan diberitahu 3 minggu kemudian di tengah pelajaran matematika atau makan siang hari Selasa bahwa namanya berbeda sekarang dan sekolah terakhir sudah di belakang mereka. Ia mengatakan bagian terburuk bukanlah kelaparan atau kedinginan, bahkan bukan karena berpindah-pindah, melainkan bahwa setiap nama baru menghapus ibunya sedikit lebih jauh. Setiap formulir yang diisi Rahmat dengan nama belakang yang berbeda mengatakan hal yang sama, bahwa bahkan ingatan bisa diubah, bahwa orang dari mana kau berasal bisa ditutupi jika seseorang memutuskan demikian. Spesialis itu bertanya, apakah ada nama yang Ayu anggap benar-benar miliknya? Ia terdiam cukup lama, sehingga pertanyaan itu hanya menggantung di sana. Ayu Larasati Putri, katanya. Ia tidak mengucapkan nama lengkap itu selama bertahun-tahun, tidak ketiganya. Ibunya memberinya nama tengah itu di sebuah rumah sakit di Semarang, dan terakhir kali Ayu menggunakannya adalah sebelum masa berpindah-pindah dimulai. Ia mengatakannya sekali, lurus, dengan volume bicara normal. Itu adalah satu-satunya nama yang memiliki ketiganya. Nama yang ia miliki sejak lahir, nama yang dipilih ibunya, dan nama yang tidak mau ia lepaskan. Ketika ia keluar, ia lelah dengan cara yang datang. Setelah sesuatu menguras tenagamu. Lebih lambat di sekitar mata, bahu lebih rendah dari biasanya, keheningan yang bukan keheningan hati-hatinya yang biasa, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan kelelahan. Ia berhenti di lorong. Budi berdiri dari kursinya. Ia tidak bergerak cepat ke arahnya, atau membuka lengannya, atau mengatakan apapun yang akan mengharuskannya memberikan respons yang belum ia miliki. Ia memasukkan tangannya ke saku jaketnya dan mengeluarkan peci rajut kecil, abu-abu gelap. Ia mengulurkannya. Peci itu tertinggal di mobilnya pada malam takbiran. Ia meninggalkannya di kursi tempat peci itu jatuh. Ayu melihatnya. Ia mengambilnya dan memakainya dan menyesuaikan tepinya tanpa melihat Budi. Mereka berjalan keluar bersama. Udara di luar dingin dan jernih. Tempat parkir yang ditaburi garam dan sunyi. Di tengah jalan, ia berhenti dan merogoh saku jaketnya dan mengulurkan malaikat kertas itu. Budi mengambilnya dengan hati-hati, rata di telapak tangannya, tidak digenggam. Ayu memakai sarung tangannya. Kemudian ia mengambil kembali malaikat itu dan menyimpannya. Itu adalah pertama kalinya ia meletakkannya di tangan orang lain dengan sengaja. Tidak jatuh, tidak terlupakan, diserahkan sebentar kepada seseorang yang telah ia putuskan. Selama minggu berikutnya, kasus itu menutup di sekitar Rahmat, seperti kasus-kasus yang tertutup ketika dokumentasi akhirnya mengejar polanya. Pak Surya, Mbak Rina, dan audit internal Budi sendiri mengumpulkan apa yang dibutuhkan. Kesenjangan sekolah di 4 kabupaten, 3 tahun catatan nama palsu, buku tamu penginapan yang dicocokkan dengan jejak, alias kesaksian dari staf yang telah diperintahkan untuk tidak melihat. Rahmat kehilangan hak kontak langsung sambil menunggu penyelidikan. Pak Tono dicopot dari jabatannya dan dirujuk untuk penyelidikan lebih lanjut. Risiko eksternal belum selesai, tetapi telah diserahkan kepada orang-orang yang tugasnya menanganinya dan mereka memiliki apa yang mereka butuhkan untuk melakukan itu. Di tempat parkir, beberapa langkah dari mobil, Ayu menengadah. Kalau Om bilang besok, katanya, tidak benar-benar bertanya,
Lebih seperti menyatakannya dengan hati-hati dan menunggu untuk melihat apa yang akan Budi lakukan. Apakah maksudnya besok? Budi menatapnya sejenak. Ya, katanya, itu yang saya maksud. Ia menahan tatapannya sejenak. Cara ia memeriksa sesuatu, ia sedang memutuskan apakah akan percaya. Lalu ia berjalan ke mobil. 2 hari setelah tinjauan darurat, Mbak Rina menelepon Budi dari lorong pengadilan. Hakim telah menyetujui perwalian sementara di bawah pengawasan kabupaten. Bukan jawaban akhir, bukan adopsi, tetapi cukup untuk membiarkan Ayu tidur di suatu tempat yang tidak akan berubah besok pagi. Proses hukum yang lebih panjang di depannya masih memiliki garis waktu yang diukur dalam bulan. Pengacara Budi telah jujur tentang itu. Mbak Rina telah jujur tentang itu. Ia juga telah jujur pada dirinya sendiri tentang itu, yang lebih baru dari yang ingin ia akui. Rumahnya masih terlalu sunyi dan terlalu rapi. 11 tahun hidup sendiri telah meresap ke dalam dinding, segalanya di tempatnya. Keheningan khas lorong-lorong yang tidak pernah perlu memperhitungkan orang lain. Kulkas yang diisi untuk 1 orang tanpa rencana untuk menambah. Ayu sekarang punya kamar sendiri, kamar yang Budi siapkan sebelum menunjukkannya padanya. Ketika ia pertama kali membuka pintu, Ayu berdiri di ambang pintu sejenak, lalu berjalan ke tepi tempat tidur dan duduk, dan melihat ke jendela tanpa mengatakan apa-apa. Budi membiarkan keheningan itu. Ayu membongkar 3 barang dari tas yang dibantu Ibu Ratna di rumah singgah. 1 setel pakaian ganti, pemutar MP3, dan malaikat kertas yang ia letakkan di ambang jendela tanpa diberitahu di mana harus meletakkan barang-barang. Ia masih terkejut ketika pintu tertutup terlalu keras. Angin yang membanting pintu lemari, pintu belakang yang tertiup angin. Ia masih bertanya sebelum mengambil apapun dari dapur. Bahkan, hal-hal yang sudah 2 kali Budi katakan adalah miliknya untuk diambil kapanpun ia mau. Budi berhenti mengoreksinya dan mulai hanya mengatakan ya dengan cepat, mencoba membuat ya terasa seperti jawaban yang diharapkan. Ibu Ratna datang pada hari Selasa. Bukan karena kabupaten mengharuskannya, pemeriksaan ditangani secara berbeda, tetapi karena Ayu bertanya, apakah ia bisa? Dan Ibu Ratna mengatakan ya tanpa menjadikannya momen khusus. Mbak Rina menelepon pada hari Kamis. Pak Surya mampir 2 kali, sekali dengan dokumen untuk ditandatangani, sekali tanpa. Hanya kopi di meja dapur dan pembaruan yang mengatakan kasusnya masih berjalan dan orang-orang di dalamnya tidak dilupakan. Budi belajar seperti apa perlindungan itu sebenarnya dari dalam. Dokumen pendaftaran sekolah, janji temu terapi hari Kamis yang Ayu datangi tanpa diminta 2 kali. Meskipun ia tidak banyak bicara tentang itu sesudahnya. Dan Budi tidak menekan. Pancek pada Sabtu pagi yang gosong di satu sisi, karena kompornya panas di bagian kiri dan ia terus lupa. Sepatu bot di dekat ventilasi lantai untuk mengering. Ia lupa membeli yogurt yang disukai Ayu 2 kali. Ia menjadwalkan panggilan kontraktor pada hari Kamis dan harus memindahkannya dan merasakan ketidaknyamanan spesifik karena telah menggeser sesuatu yang baru saja mulai ia andalkan. Ia menjadwalkannya kembali ke hari Sabtu dan memberitahunya terlebih dahulu yang ia akui dengan anggukan singkat, yang berarti ia telah mencatatnya dan sedang memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Pohon Natal di dapur adalah pohon buatan kecil. Ibu Ratna membawanya pada hari Ayu pindah, meletakkannya di meja dekat pemanggang roti tanpa basa-basi. Pohon itu telah mengumpulkan beberapa barang selama beberapa minggu. Sebuah bola kaca dari toko serba ada, sebuah bintang kayu, sebuah permen tongkat yang Ayu pasang pada malam pertama dan tidak pernah dilepas. Pada malam mereka akhirnya membongkarnya. Budi sedang di meja dengan kopi dan surat-surat minggu itu. Ayu mengerjakan hiasan satu persatu, membungkus bola kaca dengan kertas tisu, menyisihkan bintang, membuang permen tongkat ke tempat sampah tanpa ragu-ragu. Kemudian, ia berdiri dengan malaikat kertas di tangannya. Budi memperhatikan tanpa terlihat memperhatikan. Ia berharap Ayu akan melipatnya kembali ke saku jaketnya, kecil, rata, portabel. Cara ia membawanya melalui kamar dan kabupaten dan tempat tidur pinjaman selama 3 tahun. Ayu tidak melakukannya. Ia malah meratakannya. Kedua tangan perlahan menekan garis lipatan dengan ibu jarinya, memeriksa selotip di sepanjang tepi dekat sayap. Ia mengangkatnya sebentar di bawah cahaya dapur, melihatnya seperti kau melihat sesuatu yang sedang kau putuskan tempat yang tepat untuknya, lalu membuka lemari di samping kompor. Kaleng biskuit biru ada di rak kedua. Kaleng itu berisi sekumpulan kue nastar yang dibawa Ibu Ratna 2 minggu lalu, dan telah kosong sejak itu. Ayu menurunkannya, meletakkan malaikat itu di dalam, dan menutup-tutupnya. Ia menarik gulungan selotip kertas dari laci serba-serbi yang telah Budi tunjukkan padanya saat ia pindah,
merobek sepotong dan menempelkannya di sepanjang tutup. Ia menulis di atasnya dengan spidol, "Lebaran, Malaikat Ayu." Ia meletakkan kaleng itu di atas meja dan melihatnya sejenak, lalu tidak melihat apa-apa secara khusus. Budi bangkit dari meja. Ia pergi ke lemari di lorong dan memindahkan sekotak perkakas ke rak yang lebih tinggi, membersihkan ruang di bawahnya sebuah rak setinggi Ayu, mudah dilihat, mudah dijangkau. Ia kembali ke dapur, mengambil kaleng itu, dan membawanya ke lemari. Ia meletakkannya di rak dan membiarkan pintunya terbuka dan kembali ke kopinya. Ayu berdiri di ambang pintu dapur dan mengawasinya melakukan semua ini. Budi tidak menjelaskannya. Ia mengambil surat-suratnya lagi. Setelah beberapa saat, Ayu berjalan menyusuri lorong dan menutup pintu lemari itu sendiri. Tidak keras, hanya dengan mantap. Cara kau menutup pintu ketika apa yang ada di baliknya adalah milikmu dan akan ada di sana saat kau kembali untuk mengambilnya. Ia kembali ke dapur dan melihat kerangka pohon plastik yang telanjang di atas meja. "Om, mau aku taruh itu di lemari juga?" tanyanya. "Ya," kata Budi, "masih ada tempat." Ayu mengambilnya dan membawanya ke lorong. Di luar jendela dapur, salju seperti yang sering disebut orang tentang hujan abu vulkanik tipis yang sesekali turun di daerah itu, telah turun selama hampir 1 jam, menutupi halaman dan jalan masuk dan kap mobil pikap Budi, yang terparkir di tempatnya, akan berada pada Senin pagi untuk mengantar sekolah, sama seperti Senin sebelumnya. Di ujung lorong, pintu lemari terbuka dan tertutup. Kaleng biru menunggu di raknya dalam kegelapan, diberi label dengan tulisan tangannya untuk musim hujan yang akan datang kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ayu telah meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Percaya bahwa itu akan tetap ada di sana saat ia pulang.